Selamat pagi kepada Ibu dosen dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan materi mengenai perkembangan kognitif anak remaja. Sebelum masuk ke materi, saya akan memperkenalkan kelompok saya. Perkenalkan, nama saya Heni Roy Saritos Tanggang dengan anggota Bagas Adi Kurnianto dan Rangga Saputra Dewa. Baiklah, kita akan masuk ke materi. Pada materi perkembangan kognitif anak remaja terbagi atas 4. Yang pertama, periode perkembangan manusia. Yang kedua, perkembangan kognitif anak remaja. Yang ketiga, keterkaitan pendidikan dan perkembangan. Yang keempat, implikasinya teori perkembangan kognitif terhadap proses pembelajaran. Periode prenatal dari konsepsi hingga lahir. Periode ini berlangsung kurang lebih 9 bulan di dalam kandungan. Pada periode ini, perkembangan berlangsung paling cepat diawali dari satu sel organisme hingga berkembang menjadi janin dengan kapasitas-kapasitas yang penting untuk menyesuaikan diri dengan dunia sekitar. Periode bayi dan toddler, atau dari lahir hingga usia 18 bulan sampai 24 bulan. Periode bayi adalah masa ketika seorang tergantung secara ekstrim pada orang dewasa untuk pemenuhan kebutuhan dasarnya, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, dan afeksi. Pada masa ini, ikatan yang erat dengan orang lain terbentuk untuk pertama kalinya. Periode bayi berlangsung kurang lebih selama 1 tahun pertama kehidupan. Masa selanjutnya disebut sebagai rentang periode toddler. Pada periode ini, seorang anak mulai mengembangkan otonomi sejalan dengan kemampuannya untuk berbicara dan melakukan mobilitas. Bagaimanapun, mereka tetap membutuhkan orang tua dan pengasuh untuk menyediakan lingkungan yang aman bagi mereka dalam membentuk berbagai hal. Periode kanak-kanak awal atau berlangsung sekitar usia umur 2 tahun hingga 6 tahun. Periode kanak-kanak awal sering disebut pula sebagai periode prasekolah. Pada periode ini tubuh menjadi lebih panjang dan lebih ramping. Keterampilan motor juga menjadi lebih baik. Anak-anak pada periode ini lebih mampu mengontrol diri dan mengurus dirinya sendiri. Mereka juga mampu mengembangkan keterampilan kesiapan sekolah, seperti kemampuan mengikuti instruksi, mengenal huruf, dan menghabiskan waktu untuk bermain bersama teman. Hal tersebut didukung pula oleh perkembangan berpikir dan bahasa yang luar biasa pada masa ini. Periode usia sekolah atau berlangsung sekitar usia 6 tahun hingga 11 tahun. Pada periode ini, anak-anak belajar tentang lingkungan yang lebih luas dan menguasai tanggung jawab yang baru yang menyerupai tanggung jawab orang dewasa. Keutamaan dari periode ini adalah meningkatnya kemampuan atletik, partisipasi dalam pemain yang memiliki aturan, proses berpikir, penguasaan keterampilan dasar membaca, menulis, berhitung, serta kemajuan dalam memahami diri, moralitas, dan hubungan persahabatan. Periode remaja atau berlangsung sekitar usia 11 tahun hingga 18 tahun. Periode ini mengawali transisi ke masa dewasa. Pubertas mengarah pada ukuran tubuh orang dewasa dan kematangan seksual. Perubahan fisik berlangsung secara pesat. Berpikir menjadi lebih abstrak dan idealis. Sekolah mengarah pada persiapan pendidikan di bangku kuliah dan dunia kerja. Remaja-remaja juga mulai membangun kemandirian dari keluarga dan mulai menatap nilai-nilai dan tujuan pribadi. Tugas perkembangan utama pada masa ini adalah pencapaian identitas. 1. Periode perkembangan manusia. Pada periode perkembangan manusia, perubahan akan terjadi secara biologis, kognitif, sosio-emosional yang berlangsung secara rentang kehidupan manusia. Semakin berkembangnya level atau tingkat seseorang, maka semakin memahami yang sesuai untuk mengajar mereka. Dalam masyarakat barat, periode rentang kehidupan dibagi ke dalam beberapa. Yang pertama, periode prenatal, yang kedua periode bayi, yang ketiga periode kanak-kanak, yang keempat periode usia sekolah, yang kelima periode remaja. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan tentang keterkaitan pendidikan dan perkembangan manusia. Perkembangan dan pendidikan seseorang merupakan hasil dari genetika pengalaman lingkungan. Selain itu, pendidikan juga sebagai upaya dalam memenuhi struktur yang akan membantu proses perkembangan manusia sejak balita hingga dewasa. Keterkaitan perkembangan dan pendidikan tidak terlepas dari aspek resiliensi yang merupakan konsep penting untuk memahami peran pengalaman negatif pada masa awal kehidupan agar dapat beradaptasi pada masa-masa sulit dan mampu menjalaninya dengan tangguh dan tumbuh menjadi individu yang kuat. Selanjutnya, pendidikan yang ideal atau tepat yaitu terjadi pada tidak terlalu sulit dan tidak penuh stres, atau juga tidak terlalu mudah dan membosankan terkait tingkat perkembangan anak. Individu merupakan hasil dari genetika dan pengalaman lingkungan pendidikan sebagai upaya memenuhi struktur atau stimulasi dari lingkungan yang akan membantu dalam proses perkembangan manusia. Berikutnya adalah perkembangan otak. Bagian-bagian otak berkembang pada kecepatan yang berbeda. Kematangan otak dimulai dari paling belakang
hingga ke depan. Pertama dimulai dari penglihatan, pendengaran, penciuman, dan peraba. Setelah itu, dilanjutkan fungsi memori yang mencakup bahasa, spasial, kontrol, motorik, dan atensi pada usia 2 hingga 4 tahun. Karena adanya peningkatan fungsi prefrontal cortex yang direfleksikan adanya peningkatan atensi, penalaran, dan kontrol kognitif pada usia remaja akhir. Berikutnya adalah perkembangan kognitif anak hingga remaja. Pada teori perkembangan kognitif dapat dilihat dari dua teori, yakni teori Piaget dan Lev-Vygotsky. Pada teori Jean Piaget, perkembangan kognitif otak dan sistem syaraf merupakan bagian penting yang berperan terhadap perkembangan dalam mengatur emosi dan pemrosesan memori. Sedangkan, pada teori Lev-Vygotsky, menjelaskan bahwa perkembangan kognitif memiliki keterkaitan pada hubungan sosial dan budaya. Menurut Jean Piaget, perkembangan kognitif merupakan suatu proses genetik, yaitu suatu proses yang didasarkan atas mekanisme biologis perkembangan sistem saraf. Dengan makin bertambahnya umur seseorang, maka makin komplekslah susunan sel syarafnya dan makin meningkat pula kemampuannya. Selanjutnya, Lev-Vygotsky mengajukan teori kognitif yang menekankan bahwa keterampilan kognitif perlu diinterpretasi secara perkembangan dan memiliki keterkaitan pada hubungan sosial dan budaya. Implikasinya, teori perkembangan kognitif terhadap proses pembelajaran. Individu dapat mengembangkan pengetahuannya sendiri. Artinya, adalah pengetahuan yang dimiliki oleh setiap individu dapat dibentuk oleh individu sendiri melalui interaksi dengan lingkungan yang terus-menerus dan selalu berubah. Nah, dalam interaksi dengan lingkungannya, individu mampu beradaptasi dan mengorganisasikan lingkungannya, sehingga terjadi perubahan dalam struktur kognitifnya, pengetahuan, wawasan, serta pemahamannya semakin berkembang. Individu juga mampu memodifikasi pengalaman yang diperoleh melalui lingkungan sehingga melahirkan pengetahuan atau temuan-temuan baru. Oleh karena itu, proses pendidikan bukan hanya sekedar transfer of knowledge, tetapi juga bagaimana merangsang struktur kognitif individu mampu melahirkan pengetahuan dan temuan-temuan baru. Kedua, perlu adanya individualisasi dalam pembelajaran. Artinya, dalam proses pembelajaran, perlakuan terhadap individu harus didasarkan pada perkembangan kognitifnya. Demikian penjelasan materi perkembangan kognitif anak remaja. Jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Kami dari kelompok 1 akan membuka sesi pertanyaan. Sekian dan terima kasih.